Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih beliau bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi lailatin min nisfi Sa'ban. Allah subhanahu wa ta'ala turun pada pertengahan malam, pertengahan bulan Sya'ban. Fayaghfiru likulli abdin muslimin illa musyahin wa musyrik. Maka Allah mengampuni setiap hamba yang beriman kecuali dua kelompok, yaitu orang yang bertengkar, berselisih, dan orang yang berbuat syirik. Hadis ini banyak dijadikan sandaran tentang perayaan pertengahan bulan Sya'ban. Mereka menyemarakkan dengan salat khusus, menghidupkan pada harinya dengan puasa khusus, padahal hadis ini sama sekali tidak ada perintah mengkhususkan ibadah, hanya menunjukkan keutamaan Allah turun di nisfu Sa'ban mengampuni semua hamba kecuali yang sedang berantem dan yang berbuat syirik. Tidak ada perintah hadisnya maka sholatlah, maka puasalah. Ada? Tidak ada. Ini seperti hadis-hadis tentang keutamaan hari-hari yang lain. Ya, maka mengkhususkan ibadah di malam pertengahan bulan Sya'ban termasuk perkara baru di dalam agama. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam As-Suyuti, Imam An-Nawawi dan lain sebagainya.
Kita lanjutkan pembahasan kita masih dalam Kitabus Shiyam. Hadis berikutnya nomor 214. An Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabba siyami ilallah siyamu Dawud wa ahabba salati ilallah salatu Dawud, kana yanamu nisfal layli wa yakumu thuluthah wa yanamu sudusah wa kana yasumu yawman wa yuftiru yauman. Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasanya Nabi Daud, dan salat yang paling dicintai oleh Allah adalah salatnya Nabi Daud, yaitu beliau tidur sampai pertengahan malam, kemudian bangun di sepertiga malam, tidur lagi di seperenam malam, dan beliau berpuasa sehari dan berbuka sehari. Hadis ini dari jalan sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As. Rasulullah mengabarkan bahwa puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasanya Nabi Daud, dan ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, yaitu puasa sehari, berbuka sehari. Tidak ada jenis puasa yang lebih afdal dari puasa Nabi Daud. Maka seseorang tidak boleh berpuasa sepanjang hari tanpa berbuka, apa yang disebut dengan siyam wisol, puasa wisol, dan seterusnya. Tapi hendaknya dia berbuka sehari, kemudian puasa sehari. Selanjutnya Rasulullah mengabarkan salat yang paling afdal adalah salatnya Nabi Daud. Kalau kita lihat redaksinya, beliau tidur sampai tengah malam. Ya, sampai tengah malam. Kemudian bangun di sepertiga malam. Tengah malam itu tidak harus jam 12. Tengah malam itu dihitung dari sejak azan maghrib, ya, kemudian dihitung sampai azan subuh. Itu berapa jam dibagi 2, itu baru disebut tengah malam. Kalau maghribnya kita jam 6, azan subuh jam setengah 5, berarti berapa jam? Jam 6 sore sampai setengah 5 subuh. 10 berapa? 10 setengah. 10 setengah dibagi 2, 5,15 menit. Maka tengah malam itu jam 11.15 menit. Betul? Jam 6 azan maghrib tambahkan 5,15, jadinya 11:15 menit. Itu disebut tengah malam, ya. Jadi salah kalau kita beranggapan tengah malam itu selalu jam 12. Kemudian sepertiga malam beliau bangun untuk salat, wa yakumu sulusah. Ya, berarti kalau sepertiga jam setengah 2, jam 2.
dan tidur pada 1/6 sisa dari malam tersebut sampai subuh. Maka hal ini bisa berubah dengan lama dan panjangnya malam. Kadang-kadang malam itu singkat, kadang-kadang malam itulah lama. Di Saudi Arabia, apabila datang musim panas, maka malamnya singkat. Maghrib jam 7 malam. Maghrib sudah jam 7. Nanti subuh 3:30. Berapa jam? 7 sampai 3:30. 8 jam setengah. 8 jam setengah, singkat. Sudah azan subuh 3:30. Ya, kita bayangkan jam 7 malam baru sholat maghrib, sholat isya bisa selesai jam berapa? 8:30, ya 8:30. Nah, ini. Tapi kalau musim dingin di Saudi Arabia, musim dingin malamnya lebih panjang, subuh itu 5:30. Enak ya? Enak. Subuh 5:30, maghribnya cepat. Nah, jadi panjang. Dengan demikian 1/3, 1/6, setengah malam ini berbeda-beda dilihat dengan waktu panjangnya malam tersebut. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwa yang pertama, amalan-amalan itu bertingkat-tingkat. Apa yang dicintai oleh Allah bertingkat-tingkat dan bermacam-macam. Ada amalan yang dicintai Allah, salat pada waktunya. Amalan apa yang dicintai oleh Allah? Berbakti kepada orang tua. Amalan apa yang dicintai oleh Allah? Jihad di jalan Allah. Dalam hadis ini Rasulullah mengabarkan puasa yang paling dicintai Allah, puasanya Nabi Daud. Maksudnya puasa sunnah, bukan puasa wajib. Maka amalan itu bertingkat-tingkat jenisnya. Tidak satu level, tidak satu tingkatan. Ada yang lebih dicintai oleh Allah dari satu sisi, ada yang lebih dicintai Allah dari sisi yang lain. Maka ini memberikan kemudahan bagi manusia, mana yang bisa dia pilih. Sahabat Ibnu Mas'ud bertanya pada Rasul, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling afdol? Salat pada waktunya. Terkadang Rasulullah menjawab dengan melihat keadaan sang penanya, ya, melihat keadaan yang bertanya. Maka jawaban Nabi berbeda-beda. Ya, ini membuka peluang bagi kita untuk selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, karena pintu kebaikan banyak, pintu pahala amalan soleh bertingkat-tingkat. Kemudian pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, amalan yang sesuai dengan syariat itulah yang dicintai oleh Allah. Amalan yang sesuai dengan syariat itulah yang dicintai oleh Allah. Makanya Nabi bilang puasa yang paling dicintai oleh Allah, salat yang paling dicintai oleh Allah. Ini menunjukkan kalau sesuai syariat itu dicintai oleh Allah. Tapi kalau kita mengatakan puasa yang dicintai oleh Allah yaitu pada tanggal 15 Sa'ban, padahal tidak sesuai syariat, ini salah. Jadi amalan itu dihitung sebagai amalan yang dicintai oleh Allah kalau sesuai syariat. Tidak cukup ikhlas, tapi harus yang kedua, apa? Cocok ittiba, mengikuti perintah Allah dan Rasul, ya. Nah, ini
Kemudian pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, penetapan sifat cinta bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penetapan yang pantas bagi Allah. Penetapan sifat cinta, Allah mencintai. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta orang-orang yang taubat. Allah senang dengan orang-orang yang membersihkan diri. Berarti Allah Rabbuna memiliki sifat mahabbah. Maka manhaj ahlu sunnah menetapkan sifat ini sebagaimana hakikatnya. Sebagaimana hakikatnya. Kita tidak menakwil, merubah. Maksudnya cinta itu suka, maksudnya cinta itu begini. Tidak. Ya, kita tetapkan sebagaimana adanya berdasarkan keterangan dari Allah dan Rasul. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, puasa yang paling afdol dari puasa sunnah, puasa yang paling afdol dari puasa sunnah adalah puasa 1 hari dan berbuka 1 hari, yang disebut dengan puasa Nabi Daud. Puasa yang afdol dari puasa sunnah adalah puasa 1 hari dan berbuka 1 hari. Kemudian juga pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, salat tahajud, salat malam yang paling afdol adalah yang didahului tidur terlebih dahulu. Salat malam yang paling afdol adalah salat yang didahului tidur terlebih dahulu. Sampai kira-kira tengah malam, sudah 1/3 bangun untuk sholat, ya. Apakah tidak boleh kita sholat malam sebelum tidur? Boleh saja, tidak ada masalah. Terutama bagi yang khawatir tidak bisa bangun malam, kita sholat malam sebelum tidur. Boleh, karena takut tidak bisa bangun tengah malam. Sebagaimana nanti akan kita baca hadisnya Abu Hurairah. Dan sebagaimana yang akan kita hadapi, yaitu bulan Ramadan. Yang bulan Ramadan disebut sholat apa sebelum tidur? Sholat tarawih. Sholat tarawih itu kan sholat malam. Cuma namanya saja disebut tarawih karena bulan Ramadan. Dia sebelum tidur. Boleh, tidak dilarang. Ya, maka kita masing-masing melihat kondisi kita. Saya ini termasuk orang yang kuat bangun malam atau tidak? Kalau shift 1 pulang jam berapa? Jam 4. Bisa ya sholat bangun malam. Tapi kalau shift berapa lagi? Shift 2 pulang jam 11, jam 12. Kira-kira gimana sholatnya? Ya sebelum tidur. Karena nanti kalau bangun jam 3 pusing, ya. Semua sesuai kemampuan. Baik, pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, hendaknya seorang yang sholat malam tidur kembali pada sisa waktu sebelum subuh. Hendaknya orang yang sholat malam untuk tidur kembali sebelum subuh, karena hal itu memberikan manfaat. Satu, membuat badan kita bisa istirahat sebelum subuh. Yang kedua, menghadapi sholat subuh dengan semangat karena ngantuknya sudah hilang. Tidur itu kalau maksimal, tidurnya itu maksimal ya 5 menit, 10 menit, tapi maksimal betul-betul plek. Ngantuk hilang enggak?
hilang, seger. Walaupun cuma 5 menit, 10 menit. Ya. Maka dari itu kaum muslimin maka Allah yang sholat malam disempatkan 5 menit, 10 menit sebelum azan subuh kita berbaring untuk tidur. Kemudian pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, kekuatan Nabi Daud dalam beribadah. Kekuatan Nabi Daud dalam beribadah. Dan inilah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wadkur abdana Daud dzal ait innahu awwab." Dan ingatlah hamba-hamba kami yang bernama Daud yang memiliki dzal ait, memiliki kekuatan apa? Kata sahabat, kekuatan kuwatul ibadah, kuwatul ta'ah, kekuatan untuk taat. Ini Nabi Daud sudah puasanya sehari puasa, libur sehari, sholatnya tidur tengah malam, bangun sepertiga sholat. Kan kuat, yang mungkin tidak bisa dimiliki oleh yang lain-lain. Ya, makanya Imam Qatadah mengatakan u'tiya Daud kuwatan fil ibadah wa fikhan fil Islam. Nabi Daud diberikan kekuatan di dalam ibadah, wa fikhan fil Islam, dan pemahaman dalam agama Islam. Itu Nabi Daud. Badannya kuat ibadah, pikirannya paham terhadap fakih, terhadap Islam. Hadis kedua pada hari ini, An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bisalas siyami salasati ayamin min kulli syahr wa raq'atai duha wa an utira qabla an anam. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Khalili, kekasihku Nabi Muhammad SAW telah memberi wasiat kepadaku dengan 3 perkara. Yang pertama, puasa sunnah 3 hari setiap bulan. Ya, kata Abu Hurairah apa? Rasulullah SAW memberikan kepadaku 3 wasiat. Yang pertama, agar aku puasa 3 hari setiap bulan. Yang kedua, agar aku sholat 2 rakaat sholat duha. 2 rakaat sholat duha. Yang ketiga, agar aku sholat witir sebelum tidur. Agar aku sholat witir sebelum tidur. Hadis ini bentuk kasih sayang Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau terkadang memberikan wasiat kepada para sahabatnya, bukan hanya Abu Hurairah. Abu Dzar, Rasulullah pesan ada 7 wasiat kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, dan yang lain-lain. Ini menunjukkan kepada kita bahwa wasiat itu adalah sesuatu yang dipakai dalam perkara yang penting. Itu namanya wasiat. Suatu yang dipakai untuk perkara yang penting. Wasiat Rasul kepada sahabat Abu Hurairah 3. Tidak banyak-banyak. Supaya apa? Mudah diingat. Coba kalau wasiatnya 100, ngapalinnya kan pusing. 100 wah. Tapi kalau 3 enak. Yang pertama, puasa 3 hari setiap bulan tanpa disebutkan tanggalnya. Yang penting 3 hari. Ini menunjukkan pada kita puasa 3 hari tiap bulan boleh,
Tidak harus tanggal 13, 14, 15. Sekalipun kita katakan yang afdol 13, 14, 15. Jika lupa karena sibuk, apalagi kalender Hijriah kan beda dengan Masehi, ngapalinnya susah. Kita hafalnya tanggal Masehi kan? Ya. Ketika luput, jangan lepas 3 hari tiap bulan, boleh. Ya, tanpa menentukan tanggalnya. Nabi hanya mengatakan agar aku, kata Abu Hurairah, agar aku puasa 3 hari setiap bulan. Kemudian wasiat kedua, agar aku melaksanakan 2 rakaat salat duha. Salat duha adalah salat yang dilakukan pada waktu duha. Mulainya salat duha ketika matahari sudah terbit sampai naik setinggi tombak, sekitar 15 menit dari waktu terbit. Jadi kalau ada jadwal terbit matahari jam 6.15, tunda sampai jam 6.30 baru boleh sholat duha. Ya, itu waktu permulaannya. Waktu habisnya jangan sampai zuhur. Kalau zuhur sudah habis. Ya, waktu yang dilarang sholat ketika matahari tegak di atas kepala. Zuhur itu kan sudah zawal. Maka ketika matahari tegak ini tidak boleh sholat, termasuk sholat duha. Kira-kira antara tegak dengan zawal ini ada 15 menitan. Ini sudah nggak boleh sholat duha. Jadi kalau zuhur jam 12.00, 11.45 sudah tidak sholat duha, habis waktunya. Karena matahari sudah tegak, sudah persis di atas kepala kita. 2 rakaat sholat duha ini rakaat paling minimal. Rakaat paling minimal sholat duha berapa? 2 rakaat. 1 rakaat boleh nggak? Hah? Tidak boleh. Maksimalnya berapa sholat duha? Bebas, tidak ada batas maksimal. Yang ketiga, Nabi pesan kepada sahabat Abu Hurairah agar aku sholat witir sebelum aku tidur. Witir adalah sholat penutup dari sholat malam, yang dia hanya boleh dilakukan 1 kali dalam semalam. Tidak ada 2 kali sholat witir. Rakaatnya paling minimal 1 rakaat witir, maksimal boleh sampai 11. Witir itu tidak harus 1, tidak harus 3. Mau dibuat 11 boleh nggak? Boleh. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama, bagusnya pergaulan Nabi SAW kepada para sahabatnya. Bagusnya pergaulan Nabi SAW kepada para sahabatnya, yang mana Nabi memperhatikan para sahabat dikasih wasiat, yang wasiat ini untuk kebaikan dunia juga kebaikan akhirat. Maka kaum muslimin, kita kalau punya teman, perhatikan teman kita. Ngelihat teman kita sudah mulai malas-malesan nih karena pandemi, pegangannya HP terus, punya teman pegangannya HP terus, nggak pernah baca Quran, tidak pernah ngaji lagi. Tanya, kamu kemana aja? Ya, kok tidak pernah kelihatan batang hidungnya? Nah, dulu awal-awal corona teriak-teriak, mana pengajian kok ditutup? Begitu sudah dibuka nggak pernah datang. Nah, gitu ya. Ditanya temennya,
Rasul memberikan wasiat kepada Abu Hurairah. Ini berarti Rasul perhatian. Dilihat ini kurangnya apa. Oh, dia kurangnya ini, kasih wasiatnya ini. Gitulah teman. Teman yang bisa membawa kita pada kebaikan. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada salah seorang sahabatnya berlaku untuk seluruh umatnya. Wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang sahabatnya berlaku untuk seluruh umat. Jadi jangan ada yang bilang ini kan untuk Abu Hurairah. Suruh puasa 3 hari, suruh sholat duha 2 rakaat, witir sebelum tidur. Saya kan bukan Abu Hurairah. Enggak. Wasiat Nabi kepada salah seorang sahabat itu maksudnya berlaku untuk seluruh umat. Jadi kita boleh witir sebelum tidur. Boleh enggak? Boleh. Dalilnya apa? Ya ini. Ya. Kita boleh puasa 3 hari tiap bulan tanpa menentukan tanggal 13, 14, 15. Boleh. Kita boleh rakaat duha cuma 2 rakaat. Ya. Karena wasiat Nabi kepada salah seorang sahabat berlaku untuk seluruh umat, bukan kekhususan Abu Hurairah saja. Pelajarannya juga yang bisa kita petik dari hadis ini, bolehnya berbangga diri menjadi kekasih Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam apabila dalam rangka menampakkan nikmat dan bersyukur kepada Allah. Bolehnya berbangga diri dengan menjadi kekasih Rasul, ya, apabila dalam rangka menampakkan nikmat dan bersyukur kepada Allah, telah mewasiatkan kepadaku kekasihku. Jadi kan dia ngaku kekasihnya Rasul, boleh. Ya. Apabila memang dalam rangka apa? Tahaddus bin ni'mah, menceritakan nikmat Allah dalam rangka bersyukur, kita menjadi teman orang yang mulia, itu boleh. Ya. Tapi bukan untuk menipu. Kamu tahu nggak? Saya ini lulusan pesantren Gresik Al Furqon, temennya Ustadz Aunur Rafiq saya ini. Sini saya nggak punya ongkos untuk pulang. Ujung-ujungnya minta sumbangan, nggak boleh. Kita berbangga saya itu muridnya ulama ini, boleh kalau dalam rangka tahaddus bin nikmah, bukan hanya mengaku-ngaku tapi ada udang di balik batu. Jangan. Abu Hurairah khalili, kekasihku, Nabi Muhammad SAW mewasiatkan kepadaku. Kemudian Abu Hurairah menyampaikan ilmu tentang wasiatnya Nabi, itu boleh. Misalkan kita lagi ngajar, ya, saya mendengar langsung dari guru saya, Syekh ini kita sebutkan nama ulamanya, boleh, bukan untuk bangga-banggaan tapi dalam rangka bersyukur kepada Allah. Suatu malam saya sholat di Masjid Nabawi, saya menemui Syekh ini, ya, saya bertanya tentang satu permasalahan, boleh, bukan untuk apa? Sombong, riya, tidak, tapi dalam rangka menyebarkan ilmu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, keutamaan puasa 3 hari tiap bulan yang pahalanya bagaikan puasa 1 tahun penuh. Keutamaan puasa 3 hari tiap bulan yang pahalanya bagaikan berpuasa 1 tahun penuh. Karena 1 hari puasa dilipat gandakan 10 kebaikan. Kalau kita puasa 3 hari tiap bulan, berarti kita dapat 30 kebaikan. Seolah-olah
1 tahun penuh kita puasa. Ini kalau dilakukan setiap bulan. Jumhur ulama mengatakan yang lebih baik tanggal 13, 14, 15. Ya, 13, 14, 15. Walaupun jika lewat maka boleh 3 hari tiap bulan tanpa menentukan tanggalnya. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, keutamaan sholat duha. Paling minimal rokaatnya 2 rokaat. Dan dengan sholat duha sudah mencukupi sedekah persendian tulang manusia. Persendian tulang manusia hendaknya bersedekah tiap hari. Tapi dengan sholat duha 2 rakaat itu sudah mencukupi. Keutamaan lain sholat duha. Sholat duha itu disebut sholatnya al-awwabin, orang-orang yang kembali kepada Allah. Itu sholat duha ya. Maka boleh kita sholat duha sesuai kemampuan kita. Dan tidak ada doa khusus untuk sholat duha. Seperti misalkan doa yang berbunyi Subhanalladzi la yashu wa la yanam. Maha suci Allah yang tidak lupa, tidak pula tidur, ya. Tidak ada doa khusus sholat duha. Tata caranya seperti sholat sunnah biasa, dan tidak ada doa khusus saat sujud. Kalau sholat duha bacanya ini tidak ada, ya, tidak ada doa khusus untuk sholat duha. Pelajaran juga dari hadis ini keutamaan sholat witir sebelum tidur. Keutamaan sholat witir sebelum tidur. Dan ini bagi yang khawatir tidak bisa bangun malam. Kalau kita bisa bangun malam maka itu lebih afdol. Baik, hadis berikutnya. An Muhammad ibn Abbad ibn Ja'far qala sa'altu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumil jumu'ah qala na'am wa zada Muslim wa rabbil Ka'bah. Dari Muhammad bin Abbad bin Ja'far, dia berkata, aku bertanya kepada Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridai keduanya, apakah Nabi Muhammad SAW melarang dari puasa hari Jumat? Maka Jabir menjawab, iya, Nabi melarang. Muhammad bin Abbad bin Ja'far, beliau seorang tabi'in, muridnya sahabat. Jadi ada sahabat itu yang ketemu Nabi, beriman dengan Nabi, dan meninggal dalam keadaan beriman kepada Rasul. Itu disebut sahabat. Dia berjumpa dengan Nabi, kemudian beriman dengan Nabi Muhammad, dan meninggal dalam keadaan beriman. Itu sahabat. Urutan kedua, muridnya sahabat. Mereka ini tidak ketemu Nabi, tapi ketemu sahabat Nabi. Seperti Muhammad bin Abbad ketemu dengan Jabir bin Abdullah. Jadi ilmunya itu nyambung. Jabir mengambil ilmu dari Rasulullah. Muhammad bin Abbad mengambil ilmu dari Jabir. Itu disebut tabi'in. Beliau tabi'in yang siqah, dikuatkan oleh Abu Zur'ah, oleh Ibnu Ma'in, dan lain-lain. Beliau bertanya kepada Jabir bin Abdullah, sahabat yang mulia, apakah Nabi pernah melarang dari puasa hari Jumat? Kemudian Jabir menjawab, iya. Melarang puasa hari Jumat maksudnya
mengkhususkan puasa sunnah di hari Jumat. Itu maksudnya. Mengkhususkan puasa sunnah di hari Jumat. Bukan puasa sunnah yang ada sebabnya. Jika ada sebabnya maka boleh. Contoh, puasa Arafah jatuh hari Jumat. Boleh nggak kita puasa? Boleh. Kalau ditanya kenapa kamu puasa hari ini? Kan ini hari Jumat. Karena ini hari Arafah. Ada sebabnya. Yang dilarang itu, yang dilarang kita mengkhususkan hari Jumat untuk puasa sunnah. Dengan alasan Jumat itu hari rayanya kaum muslimin setiap minggu. Dengan alasan Jumat penuh berkah sehingga kita puasa. Ini yang dilarang. Kalau ada sebabnya maka boleh puasa Arafah. Atau ketika kita puasa Daud, Rabu berpuasa, Kamis libur, Jumat puasa nggak? Puasa. Karena puasa Nabi Daud itu harus selang-seling. Walaupun ketemu Jumat, walaupun ketemu Sabtu, tetap puasa. Jangan puasanya paten, ketemu Jumat libur lagi, jadi 2 hari. Ketemu Sabtu libur lagi, nggak bisa. Puasa Nabi Daud tuh harus jalan terus. Ya, ini. Jadi yang dilarang apa? Mengkhususkan hari Jumat dengan puasa. Sebagaimana ditunjukkan dalam riwayat Bukhari yang lain. Janganlah kalian mengkhususkan hari Jumat dengan puasa dan sholat malam. Nah, itu ada riwayatnya. Maka Nabi melarang dari puasa hari Jumat, maksudnya mengkhususkan. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, larangan mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa. Larangan mengkhususkan hari Jumat dengan berpuasa. Larangan mengkhususkan puasa hari Jumat, larangan mengkhususkan hari Jumat dengan puasa. Kalau kita puasa yang Nabi Daud ya, atau kebetulan Ramadan, ini tidak ada larangan. Ramadan kan harus sebulan. Tidak boleh ketemu Jumat libur Ramadannya. Salah. Tetap berpuasa sebelumnya atau berpuasa setelahnya silakan. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, semangat generasi salaf untuk mencari ilmu. Semangat generasi salaf untuk mencari ilmu. Bagaimana seorang tabi'in, murid sahabat, dia bertanya kepada sahabat Jabir bin Abdillah, apakah Nabi melarang puasa hari Jumat? Ini kan semangat. Dia nanya kepada orang yang ketemu Nabi. Siapa? Sahabat Jabir. Maka begitulah kita dalam belajar. Bertanya pada orang yang langsung mengambil ilmu dari sumbernya. Bukan hanya kila waqala, beritanya begini, beritanya begitu, tidak. Tapi kita bertanya kepada memang orang-orang yang mengambil ilmu dari sumbernya. Yaitu diantaranya adalah para sahabat. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, bolehnya berbicara ya kepada orang yang lebih tua. Dan Jabir bin Abdillah adalah sahabat senior. Kemudian kita bertanya tentang ilmunya. Ini keberkahan dari orang-orang yang berpengalaman. Bagaimana orang-orang yang berpengalaman itu diambil ilmunya, dihormati, ya, dihormati. Maka sahabat Jabir bin Abdillah diminta ilmunya oleh seorang tabi'in, yaitu yang bernama Muhammad bin Abbad.
dan yang ditanya juga tidak pelit ilmu. Disampaikan, iya betul Nabi melarang puasa sunnah hari Jumat, maksudnya mengkhususkan. Maka orang yang diberikan ilmu juga tidak pelit dengan ilmunya. Selanjutnya, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la yasumanna ahadukum yaumal jumu'ah illa an yasuma yauman qablah aw yauman ba'dah. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian berpuasa hari Jumat kecuali dia berpuasa sebelumnya, satu hari sebelumnya, atau berpuasa satu hari setelahnya. Hadis ini memberikan penguat pada kita larangan menyendirikan, mengkhususkan puasa sunnah hari Jumat. Kecuali kalau kita gabungkan Kamisnya puasa atau Sabtunya puasa, ya. Boleh, atau ada sebab puasa saya hari Jumat karena bayar hutang Ramadan. Saya karena apa? Arafah, itu boleh. Kemudian pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, seorang yang biasa berpuasa kemudian menemui hari Jumat, maka hendaklah dia lanjutkan puasanya seperti puasa Nabi Daud. Seorang yang biasa berpuasa kemudian menjumpai hari Jumat, hendaklah dia lanjutkan puasanya seperti puasa Nabi Daud. Dia biasa Daud, Rabu puasa, Kamis libur, Jumat puasa. Jangan melihat hari Jumat jadi libur lagi. Tidak, puasa Nabi Daud itu liburnya cuma sehari puasa, sehari libur, besok puasa lagi. Tidak ada masalah, ya. Ini hadisnya jelas. Sekarang kita bahas puasa saat Lebaran. Nah, udah Lebaran aja ya. Iya. Puasanya kita belum kan? Ini sudah Lebaran. Baik. An Abi Ubaidin Maula bin Azhar wasmuhu Sa'd bin Ubaid qala syahidtul 'ida ma'a Umar bin al-Khattab faqala hadhani yawmani naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima yaumu fitrikum min siyamikum wal yaumul akhar ta'kuluna fihi min nusukikum. Dari Abu Ubaid Maula ibni Azhar, namanya adalah Sa'ad bin Ubaid. Dia berkata, aku mengikuti Id Lebaran bersama Umar bin Khattab. Aku menyaksikan Id bersama Umar bin Khattab. Dan beliau Umar bin Khattab berkata, 2 hari ini Rasulullah melarang kita untuk berpuasa di 2 hari tersebut. Apa 2 hari tersebut? Yaitu hari ketika kalian berbuka dari puasa kalian. Maksudnya puasa Ramadan, yaitu Lebaran, Idul Fitri. Hari kedua kita dilarang puasa, wal yaumul akhar, hari yang lain adalah hari ketika kalian makan sembelihan kalian, yaitu hari Idul Adha. Hadis yang mulia ini, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, larangan puasa di 2 hari raya. Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Karena hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, hari rayanya kaum muslimin.
Hari rayanya menampakkan kegembiraan. Hari rayanya makan dan minum. Maka dilarang untuk berpuasa pada 2 hari ini. Larangan ini sifatnya haram. Tidak bisa diotak-atik. Haram mutlak walaupun antum pengen bayar hutang puasa. Misalnya besok Ramadan, kita sakit, punya utang. Oh, saya mah orang semangat, lebaran aja puasa. Puasa apa? Bayar hutang. Gak boleh. Dilarang, gak boleh puasa saat lebaran. Ya, dilarang. Karena larangannya sifatnya apa? Lit tahrim, pengharaman. Tidak bisa alasan apapun. Termasuk jamaah haji yang tidak mendapati hadyu, dia ingin puasa 3 hari saat di Mekah, 7 hari ketika pulang. 3 harinya ini jangan dipilih hari Idul Adha, tapi hari yang lain, karena larangannya sifatnya haram. Paham ya? Jamaah haji itu kalau tidak bisa beli kambing di Mekah, dia harus puasa 3 hari di Mekah dan 7 hari nanti saat pulang setelah haji. Nah, 3 hari saat di Mekah nggak boleh milih lebaran haji puasa, nggak boleh. Harus dipilih hari yang lain. Karena larangannya ini mutlak haram, puasa saat lebaran haram. Bagaimana hari kedua lebaran? Boleh nggak puasa? Boleh, tidak dibenci, boleh. Kan masih banyak tamu Pak Ustadz. Opor belum habis, nastar masih bertoples-toples, ya itu mah urusan lain. Ya, boleh. Walaupun di tanggalan dikasih tanggal merah. Betul? 2 hari lebaran, 13-14 misalnya, 13-14 lebaran Idul Fitri, tetap boleh. Hari kedua lebaran boleh. Tapi hari ke-1 Syawal tidak boleh puasa sama sekali. Walaupun itu puasa wajib, bayar hutang. Bagaimana puasa nazar? Saya bernazar mau puasa saat lebaran. Tidak boleh. Dia harus bayar kafarat. Nggak boleh puasa saat lebaran karena larangannya bersifat haram. Apa hikmahnya? Hikmahnya jelas. Menampakkan kegembiraan di saat hari lebaran. Yang kata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, menampakkan kegembiraan, idharus surur yaumal id min sya'airid din, menampakkan kebahagiaan, kegembiraan saat lebaran termasuk syiar agama. Jangan orang-orang pulang dari sholat kita kelentak, kelentuk. Kenapa kok lemes? Puasa. Gak ada. Gembira lebaran itu. Cerah, semangat, makan. Boleh. Maka para istri kita menyiapkan hidangan istimewa saat lebaran. Boleh. Dalam rangka menampakkan apa? Kegembiraan. Mau dikasih dodol, nastar, opor, ketupat, boleh. Jangan ada yang bilang, oh saya mah juhud, lebaran cukup nasi putih sama garam. Nggak ada. Tampakkan kegembiraan, itu termasuk syiar agama. Sampai Nabi melarang puasa. Begitupun Idul Adha. Ini hari bergembira. Harinya ngapain? Nyembelih. Ayyamut tasyrik, ayyamu aklid wa syurbin wa dzikrillah. Nabi SAW bersabda, hari-hari tasyrik, harinya makan, harinya minum, harinya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak boleh puasa 10, 11, 12, 13. 4 hari Idul Adha jangan puasa. Dilarang, ya. Karena ini harinya makan minum, menampakkan kegembiraan dengan lebaran 2 kali berulang dalam setahun. Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, hendaknya bagi khotib
Idul Fitri menyampaikan khutbah dengan tema yang berhubungan dengan keadaan manusia. Hendaknya khotib ketika Idul Fitri menyampaikan khutbah dengan tema yang berhubungan dengan keadaan manusia yang dibutuhkan oleh manusia saat itu. Bagaimana larangan puasa di hari Lebaran, anjuran menampakkan kegembiraan. Ini khotib kalau ngisi khutbah Id seperti itu. Ya, disesuaikan dengan kondisi kita. Ini Lebaran, Bapak Ibu tidak boleh puasa, silakan nanti pulang sholat makan enak, boleh. Bergembira boleh, karena ini hari rayanya kaum muslimin. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, anjuran makan dari daging sembelihan yang kita sembelih. Anjuran makan dari daging sembelihan yang kita sembelih. Berkurban apa? Bapak kurban kambing, makan dagingnya selesai sholat Idul Adha, ya, dimakan. Sebagaimana Rasul, beliau kalau Idul Adha menyembelih langsung korbannya dan beliau makan daging dari hewan yang beliau sembelih. Baik, hadis 219, hadisnya sama. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumaini al-fitri wan nahri. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari puasa 2 hari, yaitu puasa pada saat Idul Fitri dan puasa pada saat An-Nahr, yaitu hari penyembelihan. Ya, ini yang berhubungan dengan hadis itu. Nanti ada pelajaran, ada sambungannya, yaitu melarang dari as-somma ketika sholat, kemudian sholat setelah subuh dan asar, itu pembahasannya lain. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi ilmu antum, amin. Saya mau nanya, apa hukumnya akikah ketika kita sudah dewasa? Dulu saya belum diakikah sama ayah saya. Sekarang saya sudah dewasa dan mampu untuk mengakikahi diri sendiri. Sedangkan ayah saya juga sekarang sudah mampu untuk mengakikahi saya. Mana yang lebih baik? Apa saya akikah dengan uang saya sendiri atau minta ke ayah untuk mengakikahi saya? Dan adakah contohnya dari Nabi dan para sahabat, mereka akikah buat diri mereka sendiri ketika sudah dewasa? Hukum akikah ketika sudah dewasa. Hadisnya hadis dari Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan, aqqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nafsahu ba'dama bu'isa minan nubuwah. Anas bin Malik mengatakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengakikahi dirinya sendiri setelah diutus jadi nabi. Nabi diutus, diangkat jadi nabi umur berapa? Nabi Muhammad diangkat jadi nabi umur berapa? 40? Nah, sudah dewasa. Ini hadis dari Anas bin Malik. Hadis ini diperbincangkan oleh para ulama sahih atau lemah. Bagi yang melemahkan hadis ini, maka tidak disyariatkan akikah setelah dewasa. Kenapa? Sumber hukumnya lemah. Bagi yang mengatakan ini hadis sahih, maka boleh akikah setelah dewasa karena sumber hukumnya sahih. Dalam kitab Ahkam Al-Maulud, ya, ada kitabnya di rumah, Ahkam Al-Maulud, hukum-hukum seputar kelahiran anak.
Hadis ini dicantumkan dan disebutkan jalan-jalannya dari jalur yang banyak sehingga disimpulkan hadisnya sahih. Maka dengan sahih boleh kita mengakekahi diri kita setelah dewasa berdasarkan hadisnya siapa? Anas bin Malik. Ya, ini. Mana yang lebih afdol? Yang mengakekahi saya sendiri ketika saya sudah mampu atau bapak saya? Yang bapak saya masih hidup dan dia sudah punya uang. Maka sekarang kita tanya ke bapak kita, karena akekah itu dari orang tua ke anak. Akekah itu dari orang tua ke anak. Kita tanya bapak kita, Pak, emang benar dulu saya belum diakekahin? Iya benar, pantesan saya nakal. Nah gitu ya. Kalau benar akekahin saya sekarang Pak. Oh ya udah, kalau bapaknya mau maka itu lebih afdol, karena akekah itu dari ayah, dari orang tua kepada anak. Tapi ketika ayah menolak, kita sendiri sudah dewasa dan mampu, maka akekahlah. Dan itu sifatnya anjuran. Sifatnya apa? Anjuran bagi yang mampu. Ada contohnya enggak? Ya itu tadi, Nabi mengakekahi dirinya setelah diutus jadi Nabi. Itu contohnya. Teman saya seorang ketua RW. Suatu ketika ada warganya beragama Nasrani meninggal dan meminjam peralatan memandikan mayit di masjid teman saya. Apakah dibolehkan untuk meminjamkan peralatan tersebut mengingat yang meninggal adalah seorang Nasrani? Teman saya meminjami dengan alasan Nasrani tersebut adalah warganya dan hanya sebatas kemanusiaan. Boleh, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Karena maksud innamal musyrikuna najas, orang-orang musyrik itu najis, maksudnya bukan najis badan, tapi najis keyakinannya. Dia menyembah selain Allah, itu yang najis. Ya, syiriknya itu yang najis. Jadi bukan badannya. Kita ketemu orang kafir, laki-laki, jabat tangan, boleh nggak? Boleh, badannya itu suci. Ya, misalkan ketemu orang Kristen, kita jabatan tangan, boleh? Boleh, tidak dilarang. Begitupun keranda, apa yang buat mandiin mayit? Bukan keranda. Ya, tempatnya itu dipinjem, ditaruh badan mayit, tidak najis, ya boleh, tidak ada masalah. Dan ini bukan termasuk membantu syiar agama dia, tidak. Ya, hanya saja memang ini fasilitas umum RW, silakan dipakai. Dan semoga dengan ini dia dapat hidayah Islam. Bolehkah saya puasa hari Rabu, Selasa yang tanpa sebab? Karena yang dilarang hari Jumat, menyendirikan. Bolehkah saya puasa Rabu, Selasa? Boleh-boleh saja, nggak ada sebabnya, nggak ada masalah. Seperti sekarang bulan Sa'ban kita perbanyak puasa. Saya maunya hari Selasa, silakan. Rabu silakan, tidak ada masalah, karena kita niatnya puasa Sa'ban, memperbanyak puasa. Ustadz, saya nabung uang di bank dan mempunyai kelebihan, bertambah uang saya. Menurut dari bank bagi hasil, kelebihan ini uangnya bisa digunakan untuk apa saja ya Ustadz? Ini bukan bagi hasil, ini namanya bunga riba. Maka penggunaannya 1 untuk fakir miskin, 2 untuk fasilitas umum, membangun jalan, membangun WC, ya, pengadaan air bersih, seperti itu. Tidak boleh dimanfaatkan pribadi. Jangan diambil bunganya, walaupun bank bilang ini bagi hasil, itu bukan bagi hasil, itu riba. Lebih baik mana sholat tarawih di masjid dekat rumah tapi belum sunnah, atau sholat yang lebih jauh yang sesuai sunnah?
Baik, lebih baik mana? Sholat tarawih dekat rumah tapi masih rame. Ya, yang belum kenal sunnah masjid kan rame ya kalau tarawih. Allahumma sholli baru sholat gitu kan. Ada yang lebih mendekati sunnah tapi jauh. Sholatlah yang menenteramkan hati, yang membuat kita khusyuk. Ya, silakan pilih di mana itu. Cukup? Ya, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.